مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi kirami ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Mahabbah Islam. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan yang subscribe, yang like channel ini, mudah-mudahan kalian tetap keadaan sehat, dimurah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke teman-temanku sekalian, jadi pada pertemuan kali ini Mahabbah Islam akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya, itu sampai kepada rukun-rukun dalam berwudu. Dan sekarang kita akan membahas secara detail rukun-rukun wudu itu. Wudu itu sebagaimana pendapat oleh Syekh Imam An-Nawawi dari Banten sebagai berikut. Oke, lanjut. Yang pertama di sini rukun wudu itu adalah niat wudu. Ini penjelasannya dulu ya. Mesti kita tahu penjelasan detailnya. Niat wudu. Niat wudu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Nah, bila orang yang berwudu tidak memiliki suatu penyakit, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 niat berikut. Yang pertama, berniat menghilangkan hadas, bersuci dari hadas atau bersuci untuk melakukan sholat. Nah, berwudu ini. Jadi kita harus benar-benar. Jadi niat itu dipasang itu harus secara bersamaan antara membasuh muka dengan niat itu. Basuhan pertama ini harus berbarengan antara membasuh itu dengan niat. Jadi di situ letak memasang niatnya. Jadi ini harus perlu dipahami. Mudah-mudahan kalian paham. Bagi yang belum paham silahkan komen di kolom komentar Mahabbah Islam. Nanti Mahabbah Islam akan menjawabnya. Insya Allah akan menjawabnya. Yang kedua, berniat untuk diperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Nah, misalkan sholat, taraweh, dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Yang ketiga, berniat melakukan fardu wudu, melakukan wudu atau wudu saja, meskipun yang berwudu seorang anak kecil atau orang yang memperbarui wudunya. Nah, ini dia. Orang yang dalam keadaan darurat seperti memiliki penyakit ayang-ayangan atau beser, baginya tidak cukup berwudu dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Baginya wudu yang ia lakukan berfungsi untuk membolehkan dilakukannya sholat, bukan berfungsi untuk menghilangkan hadas. Sedangkan orang yang memperbarui wudunya tidak diperkenankan berwudu dengan niat menghilangkan hadas. Diperbolehkan melakukan sholat atau bersuci dari hadas. Nah, ini harus kita pahami ya teman-teman. Lanjut, yang kedua adalah membasuh muka. Nah, di sini dijelaskan secara detail bagaimana sih caranya kita membasuh muka yang benar-benar. Mungkin ada yang keliru ya. Sebagai batasan muka, panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahangnya. Sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinganya. Termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh bagian luar dan di dalamnya beserta kulit yang berada di dalamnya, meskipun rambut tersebut tebal.
karena termasuk bagian dari wajah, tetapi tidak wajib membasuh bagian dalam rambut yang tebal bila rambut tersebut keluar dari wilayah muka. Nah, jadi kita ini termasuk semua ini termasuk muka ini. Antara telinga ke telinga, kening ke dagu, itu termasuk muka semua ini. Mesti basah semua, mesti harus rata semua. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya. Dianggap sebagai siku bila wujudnya ada meskipun di tempat yang tidak biasa, seperti bila tempat kedua sikunya tersebut bersambung dengan pundak. Nah, misalkan. Nah, yang keempat, mengusap sebagian kecil kepala. Mengusap sebagian kecil kepala ini bisa hanya dengan sekadar mengusap sebagian rambut saja. Dengan catatan, rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala. Seumpama seorang perempuan yang rambut belakangnya panjang sampai sepunggung, tidak bisa hanya mengusap ujung rambut tersebut karena sudah berada di luar batas wilayah kepala. Dianggap cukup bila dalam mengusap kepala ini dengan cara membasuhnya, meneteskan air, atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa menjalankannya. Jadi cukup begini saja, boleh begini atau begini, boleh. Paling bagus itu semuanya begini. Nah, itu paling bagus. Yang kelima, yakni membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dalam hal ini yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Orang yang dipotong telapak kakinya maka wajib membasuh bagian yang tersisa. Sedangkan bila bagian yang dipotong di atas mata kaki maka tidak ada kewajiban membasuh baginya, namun disunahkan membasuh anggota badan yang tersisa. Nauzubillah. Misalkan kaki kita kan anggota yang wajib kita basuh di kaki kita itu adalah telapak kaki sampai mata kaki. Bila betis kita itu sudah terpotong, misalkan ada penyakit, nauzubillah, misalnya ada penyakit, terus dipotong kaki kita di atas mata kaki itu kita dipotong, itu gugurlah kewajibannya, tapi disunahkan untuk mengusapnya pakai air, disunahkan itu, meskipun tidak ada telapak kakinya. Nah, yang keenam adalah tertib. Nah, tertib. Yang dimaksud dengan tertib di sini adalah melakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan, sebagaimana disebut di atas, yakni dimulai dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi simpelnya tertib ini, yang dimaksud tertib adalah harus secara berurutan, tidak boleh diambil dari tengahnya, langsung berurutan, sebagaimana ayat Al-Quran dijelaskan, faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi harus berurutan. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Bagi teman-temanku yang belum paham, silakan klik di kolom komentar atau bisa lewat email hajiunus95@gmail.com. bisa. Nanti insyaallah Mahaba Islam akan menjawab. Oke, teman-temanku sekalian, teman-temanku Mahaba Islam, cuma ini penjelasan dari rukun wudhu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Mahaba Islam. Oke, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.